hadirnya kita di majlis ta'lim yang penuh barokah ini dibalas oleh Allah dengan yang berlipat ganda, dicatat oleh Allah sebagai amaliyah salihah yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di yaumul jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertahniah Idul Fitri sekaligus ini lebaran ya. Halal bil halal, pembukaan majlis ta'lim Al-Hikmah. Alhamdulillah. Biasanya kita makan-makan, ini kira-kira makan-makan nggak kita nih Maji? Makanya di rumah masing-masing ya. Ibu-ibu jamaah majlis ta'lim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Al-Fakir atas nama pribadi ataupun instansi KUA Kecamatan Batujaya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dimaafin nggak Bu? Dimaafin nggak Bu? Tanpa diundang, tanpa ini langsung nyelonong bae langsung kemari. Biasanya begitu. Tiap air po kagak dibilangin lagi sama Mah Haji Mantina, langsung nyelonong bae kemari. Ya. Maafin nggak Bu? Jika kebersamaan kita selama dari tahun kemarin, dari bulan Ramadan kemarin sampai bulan Ramadan sekarang, bulan Syawal sekarang, jika ada kalimat atau ungkapan yang kami sampaikan menyinggung perasaan para jamaah majlis ta'lim Al-Hikmah, kami atas nama pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Maafin nggak Bu? Maafin nggak? Jangan cuma di bibir doang maafinnya. Sampai ke hatinya Mak ya. Nah, apalagi Mak kemarin waktu pernah disuruh praktek ya, praktek sholat ya. Iya, Emak ya. Maafin ya Mak ya. Disuruh-suruh ya. Maafin ya. Karena pada hari ini masih suasana lebaran. Sudah sepantasnya dan seyogianya kita sebagai umat Islam, sebagai umatnya Rasulullah SAW itu saling maafan. Makanya istilah di kita, istilah 1 Syawal itu namanya apa Bu? Lebaran. Lebaran itu berasal dari bahasa Sunda atau bahasa Jawa Bu. Ya, lebaran itu artinya lulubaran. Lulubaran itu apa artinya? Lulubaran itu saling membebaskan. Ya, kalau bahasa Tambunnya, bahasa orang Tambunnya saling ngebebasin. Artinya ketika kita punya kesalahan kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada tetangga kita, momen yang indah, momen yang tepat di hari raya Idul Fitri dan di bulan Syawal ini kita saling membebaskan. Ya, kita punya salah sama tetangga, kemarin kita pernah ngomongin, kemarin kita pernah ngegosipin dan segala macamnya. Di momen hari inilah yang kita tepat untuk saling bermaaf, saling ngebebasin. Supaya apa? Supaya kita terbebas. Karena ketika orang yang sudah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kemudian malamnya dilanjut dengan melaksanakan seibadah qiyamul Ramadan yang kita kenal dengan pelaksanaan sholat tarawih, kemudian kita isi dengan tadarus, dengan zikir, dengan sedekah, dan terakhir yaitu kita pada tanggal 1 Syawal kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Maka orang yang melaksanakan ibadah puasa, orang yang melaksanakan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan, ketika dia keluar dari Ramadan seperti bayi yang baru lahir, alias tidak punya dosa. Nah, untuk menambah bahwasanya kita seperti halnya yang bayi yang dilahirkan
oleh ibunya alias tidak punya dosa, makanya alangkah lebih baiknya kita sebut dengan saling maaf memaafkan, yang namanya lebaran. Ya Bu, udah maaf-maafan belum Bu? Udah cantelannya, udah ya. Supaya apa? Supaya Ramadan yang kita laksanakan, puasa yang kita laksanakan pada bulan Ramadan, ibadah-ibadah yang kita laksanakan terus menerus kita jaga, kita lestarikan. Ya. Kualitas puasa kita, kualitas ibadah kita terus kita jaga sampai di bulan-bulan berikutnya. Termasuk bahasanya kan kita mohon maaf lahir dan batin. Jadi bukan cuman lahirnya doang, bukan cuman lisannya doang kita minta maaf, bukan cuman lisan doang kita maafin, tetapi batinnya juga sekaligus kita saling memaaf. Ketika kita misalnya punya salah sama tetangga kita, sama suami kita, sama saudara kita, ya maafin, gitu, saling memaafkan. Bukan cuma di mulut doang, besoknya lagi kagak nanya, ya, besoknya lagi cerutan. Nah, jangan ya, apalagi sesama di jamaah majelis taklim, seperti apa yang disampaikan oleh ibu pimpinan kita. Jangan saling apa? Wah ini mah begini, oh no begono, jangan gitu ya. Jangan gara-gara seragam kita jadi ogah hadir di majelis. Udah Bu ya, jangan ya. Oke, kudu akur ya semuanya. Kenapa? Substansi kita majelis taklim itu supaya kita nyari supaya kita nuntut ilmu. Sedangkan nuntut ilmu kewajiban kita sebagai umat Islam. Ya Bu. Oke ya. Itu. Kemudian yang kedua, ya, karena ini momen masih Lebaran, momen Idul Fitri, momen bulan Syawal, ya, yang namanya disebut dengan halal bihalal. Kalau dalam istilah bahasa Arab kagak ada Bu yang namanya halal bihalal. Halal bihal itu tradisi orang kita, orang Indonesia. Tradisi orang Indonesia. Enggak ada dalam kamus bahasa Arab itu halal bihal apa sih? Halal dengan halal maksudnya apa? Maksudnya minta halalnya. Ya, minta halalnya dari sesama saudara, dari sesama tetangga, dari sesama jamaah majelis taklim. Jika ada makanan, jika ada ucapan, jika ada apapun tingkah sikap kita yang tidak berkenan di hati saudara kita, dinamakan halal bil halal. Artinya minta halalin. Gitu ya. Oke? Setuju? Makanya di momen pembukaan majelis taklim Al-Hikmah ini, mari kita saling membebaskan, saling memaafkan. Semuanya biar terbebas, biar plong, ya, biar plong. Karena salah satu ibu dengerin. Salah satu upaya kita ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ya, mau nggak Bu mati husnul khotimah? Mau nggak? Pas lagi sujud tiba-tiba ajal kita nyampe. Masya Allah, ya nggak? Enak gak tuh? Husnul khotimah. Nah, salah satu kata ulama, salah satu syarat untuk mendapatkan meninggal dalam keadaan husnul khotimah yaitu membebaskan diri kita dari kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, baik kepada suami kita, baik kepada keluarga kita, tetangga kita, ataupun sesama jamaah majelis taklim. Itu syaratnya diantaranya Bu. Ya, diantaranya kalau kita pengen mati husnul khotimah, ayo kita maaf-maafan. Ya, kita saling memaafkan. Ya itu ya. Walhasil dengan kita mulai lagi
setiap hari Rabu kita mulai lagi dengan rutinitas kita, yaitu hadir di Majelis Taklim, yang mana setiap hari Rabu kita hadir bersama-sama di Majelis Taklim Al-Hikmah, pimpinan Ibu Ustazah Hajjah Mantinah. Ya, kita sama-sama dengan semangat yang baru, dengan semangat kita tolabul ilmi, niatin gerak langkah kita dari rumahnya masing-masing, tujuan kita mencari ridho Allah, ibtigha'a mardatillah, mencari ridho Allah. Itu niatin yang pertama. Yang kedua, niatin tolabul ilmi. Kita tahu waktu bulan-bulan yang lalu sudah dibahas fadilah, keutamaan orang yang nuntut ilmu. Jadi nuntut ilmu itu bukan cuman anak-anak kita doang, bukan cuman cucu kita doang. Ya, kita pun memiliki kewajiban. Dan fadilahnya, keistimewaan orang yang nuntut ilmu, orang yang belajar, orang yang hadir di Majelis Taklim, itu keistimewaannya sangat luar biasa. Ya, waktu pertemuan beberapa yang lalu kita sudah bahas, seperti hanya sabda Nabi SAW ya kan kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlis ilmi la tamassu qalaman wala tahmilu kitaban, ya, khairun min alfi farasin tasaddaqta fi sabilillah, katanya. Wahai Ibnu Mas'ud, duduknya kamu di Majelis Taklim, duduknya kita di Majelis Taklim, meskipun sesaat, meskipun sedetik, enggak megang pulpen, enggak megang kolam, enggak nulis di buku, enggak nulis di kitab, ya, itu lebih baik dari 1.000.000 kuda yang kau sedekahkan di jalan sabilillah. Masya Allah, itu diantaranya keistimewaannya. Ya, kemudian lagi ditambah dengan kita hadir di Majelis Taklim, ini menjadi jalan kemudahan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan ya, dengan dimulainya lagi kita pembukaan Majelis Taklim Al-Hikmah ini, ayo kita niatkan. Ya, niatkan dengan semangat yang tinggi, dengan semangat yang kuat, dengan giroh yang kuat, yang kokoh. Kita niatin, kita azamin setiap hari Rabu kita hadir di majelis ilmu. Karena apa tadi? Pahalanya, istimewanya, fadilahnya sungguh amat luar biasa. Dan mudah-mudahan dengan setiap kita istiqomah hadir setiap hari Rabu pagi di Majelis Taklim Al-Hikmah ini menjadi cukang lantaran, menjadi wasilah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumpulnya kita setiap hari Rabu di Majelis Taklim Al-Hikmah ini menjadi sababiah kumpulnya kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu saja, sekedar idkhalus surur al-fakir kepada ibu semua. Sekali lagi atas nama pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idina wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Amin ya Allah ya Rabbal